Ketika manusia jatuh di Taman Eden, manusia hidup jauh dari kemuliaan Tuhan. Manusia ada di bawah murka Allah. Manusia berjalan di bawah murka Tuhan. Tapi kasih Tuhan itu besar. Kejadian 3:15, waktu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan buat satu perjanjian. Hari ini kau sudah menang, tapi satu kali perempuan yang kau menipu itu dia akan menang. Melalui keturunannya kepala kamu akan hancur. Menggenapi perjanjian itu, Yohanes 3:16, kasih Allah itu besar. Menghadirkan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia. Sehingga hari ini kita berani katakan, Tuhan Engkaulah Allah dan Bapa. Mari kita kembali pada teks tema sentral Sinode Kimi di Tanah Papua. Yesaya pada pasal yang ke-9. Kita akan buka Yesaya pada pasal yang ke-9 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu yang kedua itu Efesus pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Saya minta ada yang dapat berdiri dan baca. Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2. Kop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Efesus pasal 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tema umum Sinode Kimi di Tanah Papua. Terang kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai memberi harapan bagi umat yang tak berdaya atau umat yang tak punya kekuatan. Subtema itu, melalui Natal ini mari kita sambut dan pancarkan terang Yesus Kristus dengan menghasilkan kebaikan, keadilan dan kebenaran di tengah tantangan zaman. Saya bisa tetapkan lagi satu tema untuk khotbah kita pada sore hari ini. Mari kita sambut dan pancarkan terang ajaib di tengah zaman, tantangan zaman. Mari kita sambut dan pancarkan terang ajaib yang bersumber dari dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu di tengah tantangan zaman. 1 Yohanes 1 ayat 5. Lalu Yohanes 8 ayat yang ke-12. Terang ajaib itu bersumbernya dari dalam Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mata airnya di dalam, sumbernya di dalam. Di dalam kehidupan kita, umat yang tak berdaya, manusia yang tak berdaya, manusia yang tak punya kuasa, tak mampu untuk mengalahkan dengan semua serangan dari kuasa roh jahat dalam dunia ini. Manusia yang tak berdaya, manusia yang tak mampu untuk lepas dari ikatan dosa, perbuatan kegelapan yang keluar dari dalam diri kita setiap orang. Manusia yang tak berdaya, manusia yang tak mampu itu, dia tidak mampu untuk mengatasi semua musibah yang terjadi di dunia hari ini. Di dunia hari ini, manusia yang tak berdaya itu tak mampu juga untuk mengalahkan, menghabiskan, menghilangkan semua
kuasa-kuasa gelap yang hari ini iblis dan dia punya karyanya bekerja secara luar biasa di seluruh dunia. Umat yang tak berdaya itu juga tak mampu untuk memperoleh kebebasan dari intimidasi dan penganiayaan dari kekuasaan negara dunia hari ini. Harapan mereka itu perlu ada pertolongan dari orang lain, perlu ada pertolongan dari kekuatan lain. Kita lihat kembali kepada tema, kepada umat yang tidak berdaya itu. Tema umum di atas katakan, terang ajaib yang ada di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu memberikan pengharapan. Memberikan pengharapan kepada kami umat manusia yang tak berdaya, tak mampu, tak menyelesaikan, tak mencari jalan keluar untuk memperoleh kemenangan-kemenangan di dalam hidup. Terang yang ada di dalam Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu memberi pengharapan. Itu sebabnya tema kita pada sore hari ini, mari kita sambut dan pancarkan terang ajaib itu di tengah-tengah zaman. Gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sambutlah sumber terang di dalam hati kita setiap orang. Setiap orang. Matius 5 ayat yang ke-16 itu berbicara tentang terang dunia. Yesus mengajar, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Belum tentu di dalam diri manusia itu sebelum memiliki terang yang ajaib itu menjadi terang dunia, belum bisa. Sumber terang itu hadirkan di dalam hati, barulah bisa menjadi terang dunia. Sebelum terang ajaib daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu hadir di dalam hati, belum bisa menjadi terang dunia. Sebab terang itu dia mulai transfer keluar dari Allah Bapa, lalu masuk di dalam manusia. Terang bikin membuat manusia itu menjadi terang dunia. Terang dunia. Lalu yang kedua itu Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Sebelum sumber terang ajaib yang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu di dalam hati, saya belum mampu keluarkan buah terang. Setelah terang Tritunggal Allah itu hadir, barulah di dalam saya keluarkan buah terang, yaitu kebaikan, keadilan, kebenaran. Barulah bisa keluar buah roh, barulah bisa keluar buah pertobatan, barulah bisa keluar buah firman Allah, barulah bisa keluar buah hikmat. Ya, buah hikmat. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ke ayat yang ke-10. Sebelum terang ajaib daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu di dalam hati, hubungan kita dengan Tuhan Allah itu putus. Tidak menyambung. Tidak menyambung. Sebelum terang ajaib daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu hadir di dalam hati, hubungan kerja baik kita dengan orang surga itu sudah tidak ada, putus. Tidak ada. Sudah tidak ada. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang ada di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu sebelum hadir di dalam hati, kita digolongkan manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak ada punya kekuatan untuk melawan semua tantangan-tantangan pada akhir zaman.
semua program-program pada akhir zaman. Kita tidak mampu. Sehingga subtema ada kata pertama di sini, mari kita sambut. Mari kita sambut. Kebenaran ini datang kepada kita semua. Sampai hari ini saya bikin apa, saya lakukan apa supaya terang yang ada di dalam Tritunggal Allah itu mentransfer di dalam hati. Barulah saya bisa jadi terang dunia. Barulah saya mampu keluarkan buah-buah terang. Barulah saya hubungan kerja dengan saya dengan orang surga itu menyambung. Menyambung ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Ada yang dapat silakan baca. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Roh Kudus datang bertanya kepada kita semua, siapa rindu hari ini? Terang-terang ajaib itu bersinar di dalam diri hati kita setiap orang. Persyaratan yang pertama yang kita harus ikuti supaya bisa menjadi terang dunia, supaya bisa mampu keluarkan buah-buah terang di dalam hidup itu. 1 Yohanes 1:9 katakan, membuka diri dan mengaku dosa. Hari ini Roh Kudus tunggu keterbukaan kita. Keterbukaan kita hari ini Roh Kudus tunggu. Kalau kita terbuka, entah dosa yang nilai tinggi daripada yang terkecil itu, beratnya sama-sama, ukurannya sama-sama di hadapan Tuhan, orang surga siap untuk memberi kita pengampunan. Sebagaimana yang tadi kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku Ia adalah adil setia untuk mengampuni semua salah dan dosa kita. Ya. Semua salah dan dosa kita. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menghadirkan terang ajaib yang ada di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu. Yohanes 6 ayat 5-5 makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Injil Yohanes 1 ayat 1 itu Yesus adalah firman. Firman perlu kita baca, perlu kita renungkan. Bagian apa yang kita sudah baca firman Tuhan itu masuk praktek dan lakukan. Masuk praktek dan lakukan. Ini satu syarat untuk menghadirkan terang ajaib yang ada di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sebab firman Allah untuk mampu merubah hidup, firman Allah mampu menyucikan hati, firman Allah mampu merubah pikiran kita. Merubah pikiran. Mari kita baca lagi Yohanes 8 ayat 12. Satu orang berdiri dan baca. Syarat yang berikut. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maka Yesus menjawab katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan. Yesus sudah berjanji. Janji Yesus sedang menunggu. Katanya, laki-laki atau perempuan, siapapun dia yang datang mengikuti langkah hidup, mengikuti pola hidup, Yesus katakan kepadanya terang yang ajaib itu bersinar. Semua yang daripada perbuatan-perbuatan kegelapan sekejap mata akan hilang. Terjadilah perubahan-perubahan baru di dalam hidup. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus pasal 5 ayat 1-8 itu Rasul Paulus arahkan pola hidup anak-anak terang. Pola hidup anak-anak terang yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Pola hidup anak-anak
Terang yang kedua adalah tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa. Pola hidup anak-anak terang yang berikut adalah memperoleh kepenuhan Roh Kudus, lalu memiliki rendah hati, lalu hati penuh dengan pujian dan syukur kepada Tuhan Allah. Ini pola hidup yang harus kita miliki supaya terang ajaib yang bersumber dari dalam Tritunggal Allah itu mengalir di dalam hati. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang berikut adalah Matius 6 ayat yang ke-10 ini. Ini satu pergumulan yang perlu kita berdoa. Minta karunia, minta terang, minta hikmat, minta kuasa otoritas itu. Itu satu pergumulan yang perlu kita harus berdoa. Matius 6:9 itu, Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, ini. Datangkan kerajaan Allah itu di dalam hati. Perlu kita berdoa. Perlu kita berdoa. Dimanapun kita berada, entah situasi kesibukan apapun, kalau sudah tiba jam doa, ambil bagian untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mentransfer terang yang ajaib yang ada di dalam Tritunggal Allah. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah terang yang ajaib yang bersumber dari dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu hadir di dalam hati. Tadi kita baca Yesaya pasal 9 ayat yang ke-1. Lagi-lagi siapa perempuan, siapa yang berjalan dalam kegelapan itu, dia bisa melihat terang yang baru, terang yang ajaib yang dikerjakan oleh Tritunggal Allah. Nubuatan Yesaya genapi pada laki-laki itu, genapi pada perempuan itu, genapi pada petinggi itu, genapi pada rakyat Papua, genapi pada rakyat Nusantara. Sebelum menghadirkan terang yang ajaib di dalam hati, nubuatan Yesaya belum digenapi. Nubuatan Yesaya secara melebar dunia sudah digenapi, tapi pada pribadi seseorang belum digenapi kalau terang Kristus belum bersinar di dalam hati kita setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak berjuang untuk menghadirkan terang yang bersumber dari dalam Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu, tema sentral Sinode Kimi Papua tahun ini, selamat jalan. Hasil yang lain yang kita memperoleh setelah terang Yesus, terang ajaib itu hadir di dalam hati. Matius 5 ayat yang ke-16 itu sudah menjadi terang dunia. Terang yang berbicara di sini itu perbuatan-perbuatan baik dari seseorang itu bersinar sehingga suami bisa baca, istri bisa baca, teman kerja bisa baca, bawahan bisa baca, atasan bisa baca, gereja lain bisa baca, teman sekerja lain bisa baca. Seperti yang hari ini dunia saksikan, perbuatan-perbuatan baik dari Yesus Kristus. Efesus pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 itu, kebaikan. Itu perbuatan baik yang saya buat terhadap orang lain, itu yang disebut yang pertama itu kebaikan. Mengerti ya? Yang buah pertama yang disebut, buah terang yang pertama yang disebut itu kebaikan. Yesus punya kebaikan itu kepada dunia, kepada kita semua sudah luar biasa. Hari ini setiap mimbar kita sudah dengar, setiap pelajaran-pelajaran, tafsiran-tafsiran kita sudah lihat dan kita sudah baca. Gereja hari ini yang buat terang pertama yang kebaikan itu perbuatan baik yang saya buat terhadap orang lain.
Itu yang disebut kebaikan. Kebaikan kami kepala keluarga terhadap ibu-ibu rumah tangga. Kebaikan ibu-ibu rumah tangga terhadap kami kepala keluarga. Kepala keluarga. Kebaikan orang tua terhadap anak-anak kita. Kebaikan anak-anak terhadap orang tua. Kebaikan hamba Tuhan terhadap jemaat. Kebaikan jemaat terhadap hamba Tuhan. Hari ini kita kerja, hari ini kita ikuti 7 nomor, 8 nomor, 4 nomor, 3 nomor, jaga itu. Kalau belum lakukan hari ini, berjuang karena terang belum bersinar. Itu bukti bahwa terang belum bersinar. Kalau kita lakukan, piara itu, jaga itu. Karena hati sudah ada teranjang ajaib. Sehingga teranjang ajaib itu memancarkan, kata yang kedua, memancarkan melalui perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua itu keadilan. Keadilan. Adil ya, benar. Kalau ada, tetap katakan ada. Kalau tidak, tetap katakan tidak. Di rumah, tetap katakan di rumah. Pasar, tetap katakan pasar. Untuk menghadirkan keadilan. Ya, keadilan. Jangan kita di rumah tapi bilang HP itu saya di pasar. Kita di pasar tapi bilang HP itu saya di kantor madi. Kalau ini masih berjalan berarti terang Kristus itu belum bersinar baik. Ini waktu sebelum tubuh jiwa berpisah, sebelum Kristus datang, ini waktu. Kita harus berjuang supaya menjadikan terang dunia. Setelah kita menjadi terang dunia, bila bunyi sangkakala tiba, haleluya, tidak ada masalah. Itu gereja, haleluya, tidak ada masalah. Karena ini tanggal pengangkatan sudah tiba. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang berikut itu, terang yang bersumber dari dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu memberi kita kuasa. Kuasa kalahkan serangan roh jahat dalam dunia. Kuasa kalahkan semua musibah yang terjadi. Kuasa kalahkan ikatan dosa dan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kuasa kalahkan penganiayaan dan intimidasi negara terhadap rakyat yang rendah, terhadap rakyat yang tak mampu. Tak mampu. Terang Kristus itu mengangkat kita, membebaskan kita, mencari jalan keluar supaya kita bisa hidup lama di bumi dan juga memperoleh hidup kekal yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti. Roh Kudus ajar kami agar kami berjuang untuk sambung terang ajaib yang bersumber dari dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu di dalam hati. Barulah terang yang ajaib itu mentransfer saya menjadikan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya Bapa di surga. Amin.